Oke, karena ini udah jam 15.39 ya, karena ini nanti waktunya terbatas, ini mungkin sambil mungkin Arif nanti coba kerjain, Mbak April juga akan bahas ya langsung ya. Oh, jadi yang nomor 70, untuk yang nomor satu di sini, kita bahas dari trial 7 ya. Jadi di sini ada sebuah gerai smartphone yang menjual gadget tipe A seharga 9.500.000. Terus di sini gadget tersebut itu kan menerima dua tipe pembayaran ya, pembayaran tunai sama pembayaran cicilan. Oke. Nah, di sini kalau misalkan belinya pakai tunai dapat diskon 6%. Kalau misalkan dibeli dengan cicilan, di sini wajib DP sebesar 20%. Oke. Terus di sini kalau misalkan cicilan itu juga nanti akan kena bunga sebesar 10% per tahun gitu ya. Nah, di sini Anton itu pergi ke gerai tersebut untuk membeli gadget tipe A, tapi cuman bawa uang 5.400.000. Oke. Karena uangnya tidak cukup, maka Anton ini akan berniat untuk membeli dengan sistem cicilan. Artinya di sini kan Anton itu wajib membayar DP ya. Jadi DP itu sebesar 20% dari harga gadget awal. Berarti 20 per 100 dikali sama harga gadget awal yaitu 9.500.000. Oke, nah ini kita sederhanain ya. Berarti 95 kali 2 itu sama dengan 19, berarti nanti sama dengan 1.900.000. Nah, ini adalah DP yang wajib dibayarkan oleh Anton, gitu ya. Oke. Nah, setelah itu, karena ini kita udah bayar DP, di sini selain bayar DP, Anton itu juga membeli temper glass sama casing. Nah, ini ya. Berarti artinya di sini nanti nambah dong bayarnya Anton ya, nambah temper glass sama casing. Artinya nanti total yang dibayar Anton, oke. Jadi nanti total bayarnya itu jadi 1.900.000 ditambah sama casing dan tempered glass yang masing-masing harganya 120 sama 100.000. Jadi ditambah 220.000. Jadi nanti total yang dibayarkan Anton itu jadi sama dengan 2.120.000 ya, tinggal ditambah aja. Artinya di sini uang sisa Anton, sisa uangnya itu 5.400.000 dikurangi 2.120. Berarti 5.400 dikurangi sama 2.120. Jadi nanti sama dengan 3.280.000. Jadi jawabannya yang C. Oke, nah kayak gini ya yang nomor satu ya. Oke, next kita lanjut yang nomor dua. Oke, nah di sini masih sama ya kayak yang sebelumnya teksnya. Tapi di sini eh pembayarannya itu akan dicicil 10 kali. Nah, di sini kita disuruh menentukan besarnya setiap kali nyicil itu berapa gitu ya. Nah, artinya di sini nanti kita cari dulu yang namanya bunganya. Selain bunga kita nyari DP dulu, sorry. Nah, kan di sini kan pakainya cicilan, artinya nanti DP-nya itu sebesar tadi 1.900.000 ya, kan kita udah hitung sebelumnya. Nah, berarti nanti ketika pakai sistem cicilan yang akan dicicil itu sejumlah 9.500.000 dikurangi sama DP-nya yaitu 1.900.000. Oke, jadi nanti total yang akan dicicil itu berarti sejumlah berapa tuh? 7.600.000 ya. Oke, nah jadi yang akan dicicil dan dikenakan bunga itu berarti sebesar 7.600.000. Nah, sehingga di sini karena kita mau mencari besarnya angsuran, maka kan kita harus mencari yang namanya MN. MN itu berarti total setelah dikenakan bunga. Oke, nah ini kita cari MN-nya. Nah, berarti kalau misalkan kita mau nyari MN, pertama kita kan harus cari tahu dulu bunganya ya. Nah, bunganya di situ
kan diketahui sama dengan berapa bunganya? Bunganya itu 10% per tahun ya. Nah, artinya kita mencari besar bunga itu sama dengan 10/100 dikali sama, nah ini cicilan awalnya, yaitu nanti 7.600.000 ya. Berarti ini nanti bunganya sama dengan, berapa nih kita sederhanain ya. Ini 760.000. Oke. Nah, sehingga nanti di sini kita bisa mencari MN. MN itu rumusnya adalah MO ditambah sama bunga. Nah, kita pakai rumus ini. Oke. Nah, nanti MN kita ngitungnya dari sini nih. MN, MO-nya yang kita pakai adalah yang 7.600.000 ini ya. Jadi 7.600.000 ditambah sama bunganya 760.000. Jadi nanti MN-nya itu sama dengan 8.360.000. Oke. Nah, sehingga di sini kan mau mencicilnya sebanyak 10 kali. Kita disuruh mencari besar angsurannya. Jadi nanti angsurannya karena sistem nyicilnya 10 kali, 10 kali ya, maka 8.360.000 itu nanti kita bagi sama 10. Oke, berarti artinya tiap kali nyicil itu harus bayar 836.000. Jadi jawabannya itu yang D, 836.000. Oke, lanjut ya soal berikutnya ya. Oke, nah ini karena udah rame yang join, biasa ya. Ini Mbak pengen kalian coba ngerjain dulu. Untuk yang soal nomor 3. Oke, coba-coba dikerjain dulu. Jadi udah ada yang nemu belum nih? Oke, nah ini kayaknya sambil kalian ini nyoba ngerjainnya, ini Mbak juga mau ngerjain ya. Nanti tinggal disimak aja, kita cocokin jawabannya di kiri ya. Oke, nah sekarang yang nomor 3. Jadi nomor 3 ini, gadgetnya itu dibeli sesuai harga awal. Nah, tanpa ada bunga dan juga tanpa ada diskon. Nah, setelah itu di sini sistem membelinya itu menggunakan sistem cicilan dengan DP sebesar X rupiah. Oke, berarti DP-nya di sini sama dengan X rupiah. Oke, nah di sini sistem pembayarannya itu dengan cara dicicil dan cicilannya itu nanti mengikuti suatu barisan aritmatika ya. Dengan cicilan pertamanya itu 1 juta. Oke. Terus cicilan keduanya itu 1.200.000. Cicilan ketiganya itu 1.400.000. Dan ini nanti totalnya ada 5 kali cicilan ya ini ya. Nah, 5 kali. Artinya di sini nanti cicilannya ada sebanyak 5 kali. Oke. Nah, di sini itu kan berarti kita cari selisihnya dulu ya. Nah, di sini kan selisih tiap kali cicilan itu sebesar 200.000.
Oke, berarti di sini kalau kita ngikutin rumus barisan aritmatika, berarti kan suku pertamanya itu sama dengan 1 juta. Terus bedanya itu selisihnya ya berarti tadi 200.000. Oke, nah di sini karena sistemnya itu nanti nyicilnya sebanyak 5 kali, maka di sini kita pakai rumus total apa ya deret dalam aritmatika berarti S5 karena kan ada 5 kali cicilan, berarti kan 5/2 dikali sama apa ini? Dikali sama 2A ya, berarti kan 2 kali 1 juta berarti 2 juta ditambah sama 4 kali beda berarti 200.000. Oke, sehingga nanti hasilnya 5/2 dikali sama 2 juta tambah 800.000. 2.800.000. Oke, ini dicoret ya berarti 14. 14 kali 5 itu sama dengan 70. Berarti ini S5-nya sama dengan 7 juta. Nah, jadi ini nanti total yang dicicil itu sama dengan 7 juta. Nah, artinya di sini harga gadgetnya kan 9.500.000 ya nggak? 9.500.000 itu nanti kan di DP sebesar X rupiah. Nah, ini kan berarti kalau misalkan gadgetnya udah kita DP, itu kan nanti sisanya itu adalah total yang dicicil, yaitu 7 juta. Sehingga nanti X di sini tinggal dihitung 9.500.000 dikurangi sama 7 juta. Berarti nanti sama dengan 2.500.000. Oke, jadi jawabannya itu yang C. Oke, next ya, lanjut ya. Oh iya, oke, Imrota itu kan udah benar. Iya, betul Imrota. Oke, sama kayak punya Mbak April ya. Oke, lanjut yang nomor berikutnya. Oke, yang ini ada sebuah taman bermain berbentuk heksagon. Oke, nah ini coba em, ini mau Mbak langsung itu aja ya bahas ya nanti sambil kalian ngerjain Mbak juga ngerjain. Oke. Nah, di sini ada suatu taman berbentuk heksagon sempurna. Artinya kalau misalkan kata-kata heksagon sempurna ini artinya nanti tamannya itu berbentuk segi n beraturan. Atau kalau ini heksagon, berarti kan heksa itu 6 berarti segi 6 beraturan. Oke. Nah, di sini pertanyaannya diketahui bahwa jarak terjauh dari kedua lampu penerangan pada kolam tersebut adalah 12 meter. Nah, di sini jaraknya itu karena mintanya jarak terjauh dua lampu, di sini Mbak ambil jaraknya itu dari titik ke sini ke sini. Nah, ini nanti jaraknya itu 12 meter. Artinya nanti setengahnya sini dari titik yang merah ini ke tengah-tengah itu kan berarti 6 meter. Ini juga 6 meter gitu ya. Oke. Nah, artinya di sini nanti 6 meter itu kan sebagai jari-jari. Kalau misalkan di heksagon itu kan pasti ciri khasnya ada jari-jarian. Oke. Nah, terus di sini kita yang ditanya adalah luas taman heksagon. Artinya kita disuruh mencari luas segi 6. Oke. Nah, di sini masih ingat nggak rumusnya dari luas segi n beraturan? Luas segi n beraturan. Itu kan rumusnya sama dengan setengah setengah kali n. N itu berarti banyaknya segi dikali sama r kuadrat sin 360 dibagi sama n. Nah, rumusnya ini. Oke, nah ini karena segi 6 ya, berarti kita substitusi R-nya itu nanti sama dengan 6 dan R-nya juga sama dengan 6. Karena ini kan 6 udah diperoleh dari jarak lampu ya, lampu ke tengah-tengah kolamnya gitu. Oke, berarti nanti ketemu L-nya sama dengan setengah kali N-nya 6, R-nya itu 6 juga, berarti 6 pangkat 2 sin 360 dibagi 6. Jadi ini nanti dicoret ya. 2 sama 6 3 berarti. Terus di sini 3 kali 6 pangkat 2, 36.
sin 360 bagi 6 itu kan 60. Sin 60 itu sama dengan setengah akar 3. Oke, ini dicoret ya. Berarti 18 kali 3 itu sama dengan 56. Jadi hasilnya nanti 56 akar 3. Oke, jadi jawabannya itu kok 56 sih? Sorry, sorry. Ini kan 18 kali 3 ya. Kan 8 kali 3 belakangnya 4. Sorry, berarti ini hasilnya nanti 54. Oke, 54 akar akar 6. Akar 3. Sorry, sorry. Nah, ini jawabannya. Kan 18 kali 3 54. Terus akar 3-nya tinggal ngikut aja. Berarti jawabannya itu yang eh. Oke. Oke, next ya. Hmm. Nah, yang ini sekarang, ini sama nih, heksagon juga masih sama ya. Nah, tapi di sini untuk menjaga keamanan taman, di sini pihak pengelola itu berencana membuat pagar untuk seluruh area taman. Oke, diketahui bahwa biaya untuk proses pembuatannya itu sebesar 114.000 per meter. Oke. Nah, di sini sebenarnya kemarin itu Mbak juga agak rancu ya waktu ngerjain soal ini kan bisa juga ini keliling dari heksagon atau keliling lingkarannya ya. Tapi setelah ini Mbak coba itu yang ketemu justru ketika kita pakai keliling lingkarannya gitu. Jadi di sini Mbak asumsikan nanti kita mencari dulu yang namanya itu keliling lingkaran. Nah, yang kita pakai ini. Nah, jadi nanti asumsinya keliling tamannya itu nanti sama dengan keliling lingkaran. Oke. Nah, ini coba dikerjain ya yang nomor berapa ini? Nomor 5 dapatnya berapa? Oke, Imro tuh udah kelar nih. Oke, dapatnya yang itu. Oke, iya, bener jawabannya. Oke. Sip, sip, sip. Nah, ya, jadi di sini kan nanti kan kita udah cari jari-jari di awal ya. Jari-jarinya kan R sama dengan 6 tuh. Ya enggak? Berarti tinggal kita pakai keliling lingkaran ya. Berarti kan keliling lingkaran rumusnya itu sama dengan 2 pi R. Berarti 2 kali 3,14 dikali sama R-nya itu 6. Oke. Nah, ini tinggal dihitung aja ya. Berarti nanti akan ketemu hasilnya 37,68 meter. Oke. Nah, karena di sini yang ditanya itu adalah biaya total, berarti nanti kelilingnya 37,68 ini kita kali sama biayanya yaitu 114.000. Oke, nah ini nanti kalau kalian kali itu sebenarnya ketemu hasilnya itu 4.295.520. Nah, ingat di sini minta bulatkan ke ribuan terdekat. Artinya ini kan kita bulatinnya ke atas. Berarti sama dengan 4.296.000. Oke, jadi jawabannya itu yang E. Oke, sip. Iya betul, Imrata sama ya jawabannya ya. Oke, lanjut ya next number. Nomor 6. Oke, nah ini masih lanjutan yang tadi. Coba nih dikerjain dulu. Oh, ini gampang nih. Aduh, tinggal merembet bisa ini ngerjain ini. Oke, yang ini bonus ya nomor 76 ya. Kira-kira hasilnya yang mana nih 76? Ini masih lanjutan soal tadi. Yang mana nih jawabannya? Iya, betul. Tadi kan kita ketemu kelilingnya. Kan ini panjang minimal pagar. Otomatis nanti yang dicari kelilingnya. Ini kan kita udah ketemu keliling lingkarannya itu sama dengan 37,68 meter. Nah, ini minta jadiin tuh cm. Ya udah tinggal kali 100 aja, berarti 3.768 cm. Ya, jawabannya yang B. Oke, lanjut ya. Ini bonus nih. Nah, sekarang yang ini coba. Oke, coba yang ini dihitung, nanti ketemunya berapa? Itu masih sama ya, kita asumsikan bahwa nanti Romi itu olahraganya ngelilingin tamannya tuh yang lingkarannya ini. Nah, jadi nanti keliling tamannya itu kita asumsikan yang keliling lingkaran. Masih sama kayak nomor sebelumnya ya. Coba hasilnya berapa? Nah, dihitung dulu ya, yang ini ya.
Oke, ya jadi yang tadi, sorry, ke-mute ya. Iya, ya yang menurut aku, sorry. Iya, jadi yang tadi itu pertama nih, langkah pertama kita kan nyari kelilingnya. Udah ya, kelilingnya kan tadi udah clear 37,68 tuh, ya nggak? Nah, terus habis itu kita nyari waktu. Nyari waktu nih, waktu kita cari pakai jarak bagi kecepatan. Nah, oke, ini ya rumusnya ya. Udah, terus ini kali 10. Kenapa kali 10? Karena 10 ini adalah 10 putaran. Tuh. Nah, udah tinggal nanti coret-coret, habis itu 37,68 bagi 2 ya. Nanti hasilnya 18,84 menit. Oke, ya sama kok. Oke, sip, lanjut ya nomor berikutnya ya. Oke, nah yang ini bisa kalian coba kerjain dulu ya. Nomor 8. Nanti ini total ada 15 nomor. Tenang aja, masih banyak tuh ya nomornya ya. Boleh dikerjain dulu. Oke, ini udah ada yang nemu belum nih? Anak-anak manajer nih. Yang Murata, Arik, sama Reva. Ada yang udah nemu belum? Nomor 8. Oke, Imrota Arik juga udah nemu. Iya, betul jawaban kalian. Oke, sip-sip mantap. Nah, ini Mbak bahas ya yang nomor berapa nih? Nomor 8. Oke, jadi kalau misalkan di sini kita kan mau mencari apa nih? Total biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan jalan aspal. Oke, nah jalan aspal itu yang mana? Jalan aspal itu adalah ini ya di oke, jadi kan ada suatu lingkaran nih. Lingkarannya ini kelilingnya 36 pi. Oke, di tepi area tersebut jalan beraspal dengan lebar 4 meter. Oh, oke, jadi jalan beraspalnya yang ini. Nah, yang ini. Nah, ini jalan beraspalnya. Nah, di sini berarti kalau misalkan kita mau mencari luas jalan beraspal, itu berarti kan intinya kita nanti mencari luas aspal. Itu nanti nyari luas lingkaran yang besar dikurangi sama luas lingkaran yang kecil. Nah, intinya kita nyari ini. Oke, berarti pertama kita harus cari dulu yang luas lingkaran besar ya. Tapi kalau misalkan kita mau nyari luas lingkaran, kan kita harus tahu dulu yang namanya jari-jari. Jadi nanti dari informasi keliling ini, keliling lingkaran besar itu kan rumusnya 2pi kali ini R besar ya Mbak, pakai permisalan R besar. Nah, kan keliling lingkaran besar diketahui kelilingnya adalah 36pi. Oke. 2pi kali R. Nah, di sini pi-nya coret semua. Jadi nanti, sorry, R-nya ini pakai yang R besar ya, biar nggak salah sama yang R kecil. Oke, berarti nanti ketemu R-nya itu sama dengan 36 bagi 2, yaitu 18 ya, 18 meter. Ini R yang besar.
Oke, nah setelah itu, karena R besarnya kita udah ketemu, berarti kan kita bisa mencari luas lingkaran yang besar. Jadi rumusnya adalah pi R besar kuadrat ya, berarti sama dengan pi kali 18 pangkat 2. Berarti sama dengan 18 pangkat 2 itu 324 pi. Oke, nah sekarang kita cari jari-jari lingkaran yang kecil. Oke, ingat di sini kan ada suatu jalan beraspal nih, lebarnya itu 4 meter. Nah, artinya di sini misalkan lebarnya 4 meter, maka kan jari-jari lingkaran yang kecil itu nyarinya tinggal 18 jari-jari lingkaran besar dikurangi sama yang aspalnya, berarti 4 meter. Jadi di sini R kecil kita hitung dari 18 dikurangi sama 4, berarti sama dengan 14 meter. Oke, nah sehingga nanti luas lingkaran yang kecil itu sama dengan pi R kecil pangkat 2, berarti sama dengan pi kali 14 pangkat 2. 14 pangkat 2 kan 196 pi. Oke, berarti nanti di sini luas aspal itu sama dengan 324 pi dikurangi sama 196 pi. Jadi nanti totalnya itu sama dengan 128 pi. Oke. Nah, sehingga total biaya total itu berarti nanti sama dengan 128 pi ini kan luas yang aspal ya dikali sama biayanya berarti 175. Oke, karena ini mintanya dalam 10 pangkat 3 maka ini kita jadiin 10 pangkat 3. Jadi kita cari yang ada 128-nya, berarti opsinya yang B. Oke, sip. Oke, sip, benar-benar semua. Lanjut ya. Oke, next. Nah, ini masih lanjutan yang tadi ya. Coba ini dikerjain dulu. Oke, udah ada yang nemu belum nih nomor 9? Jadi kalau mungkin kalian sambil ngitung ya ini Mbak mau jelasin ya. Jadi kan di sini kita mau mencari luas daerah yang ditanami rumput ya. Nah, di sini luas daerah yang ditanami rumput itu adalah luas daerah yang bukan kolam ikan. Bentar. Nah, di sini berarti luas daerah yang ditanami rumput itu kan area yang tidak beraspal dan tidak dijadikan kolam kolam ya. Berarti di sini nanti luas yang ditanami rumput itu kan yang ini. Nah, yang ini nih. Ini berarti ini juga sama ini.
Nah, artinya kita nanti mencari yang ditanami rumput itu caranya tinggal luas lingkaran kecil ya dikurangi sama luas persegi. Nah, ini. Nah, kita pakai ini. Nah, ini adalah luas rumput. Oke, oh udah ada yang jawab. Imurata ada jawab. Iya, benar. Oke, jadi pertama kita kan mencari luas lingkaran kecilnya dulu. Tadi kita udah nyari kan di sebelumnya luas lingkaran kecil itu sama dengan berapa nih? Luas lingkaran kecil itu, oh tadi pi-nya belum dihitung ya. Berarti kita sekarang tinggal hitung pi-nya. Berarti 22/7 dikali sama 14 kali 14. Oke, ini 2. Berarti 44 kali 14 itu nanti hasilnya 616. Oke, nah ini yang luas lingkaran kecil. Nah, sekarang nih kita mau nyari luas persegi. Di sini kan perseginya dalam lingkaran. Kita bisa pakai rumus ini. Luas persegi dalam lingkaran. Nah, ini nanti rumusnya itu 2R kuadrat. Nah, ini. Oke. Nah, berarti di sini kan kita tinggal mencari luas perseginya. Artinya kita pakai rumus 2R kuadrat. Tadi kan R-nya sama dengan 14 ya. Berarti 2 kali 14 pangkat 2. Berarti 2 kali 196. Sama dengan berapa tuh? 392. Jadi nanti luas rumputnya itu sama dengan 616 dikurangi sama 392. Nah, ini kalau misalkan kita kurangi, hasilnya itu yang C, ya 224. Oke, iya betul jawabannya yang C. Oke, lanjut. Udah benar semua kok. Mantap. Oke, sip. Nah, ini coba ketemunya berapa nih kalian kalau yang ini? Oke. Nah, di sini mungkin sambil kalian ngitung ya ini Mbak juga mau langsung jelasin aja. Jadi di sini kan kita disuruh mencari keliling kolam ikan, tapi di sini ada suatu perubahan ya. Nah, perubahan pada luas daerah yang ditanami rumput itu jadi 56 meter persegi. Nah, ini kan kalau kita mencari luas yang ditanami rumput, L rumput, itu caranya kan luas lingkaran kecil dikurangi sama luas persegi. Itu ya. Nah, sekarang luas yang dialami rumput itu kan berkurang berkurang jadi 56 meter persegi. Berarti di sini 56. 56. Nah, artinya nih kalau misalkan secara logika ya, di sini kan tadi kan sebelumnya itu kita ketemu luas yang ditanami rumput kan 224, tapi kan ini jadi cuma 56. Artinya kan berkurang banget ya. Nah, secara logika nih, kalau misalkan di sini kan rumusnya lingkaran nih, luas lingkaran, itu kan rumusnya pi r kuadrat. Kan kalau misalkan pi itu kan nggak mungkin berubah, ya nggak? Artinya di konteks soal ini yang berubah itu adalah jari. Berarti ini nanti r-nya itu berubah gitu. Jadi di sini nanti yang kita cari itu adalah jari-jari. Jadi ini mencari jari-jari. Oke, nah ini tadi rumus luas lingkaran, berarti rumusnya itu pi r kuadrat. Nah, tadi kan luas persegi dalam lingkaran rumusnya adalah 2R kuadrat. Ini ya. Nah, sekarang nih, kira-kira pi yang kita pakai ini berapa? Tuh. Sebenarnya ini bisa ditebak dari sini ya. Kan ini kan 56 nih luasnya. Pasti kan 56 itu angka yang bisa dibagi sama 7 ya. Ya nggak sih? 56 bagi 7 bisa ya? 56 bagi 7 bisa ya? 8 ya. Nah, jadi di sini pi-nya itu kita pakai yang 22/7. Berarti 56 sama dengan 22/7 dikali sama R. R-nya itu kita mau cari. Berarti R kuadrat min
2R kuadrat. Nah, ini kan ada per 7. Biar per 7-nya hilang, itu kan berarti kita kali 7. Oke, sekarang 56 kali 7, itu kan berarti 392 sama dengan 22R kuadrat dikurangi sama 14R kuadrat. Gini ya. Jadi nanti kan akan diperoleh 392 itu sama dengan 8R kuadrat. Jadi nanti R kuadrat itu sama dengan 392 bagi 8, itu berarti sama dengan berapa nih? 49. Oke, jadi nanti R-nya sama dengan akar 49, berarti sama dengan 7. Gini ya. Oke, nah ketika kita udah ketemu R-nya 7, berarti kan kita bisa mencari keliling kolam ikan, ya nggak? Nah ini, keliling kolam ikan. Ntar. Nah, sekarang nih yang PR keliling kolam ikan ya. Nah, tadi kan kalau kita mau nyari keliling kolam ikan nih, berarti kan keliling persegi. Nah, keliling persegi itu rumusnya kan 4 kali sisi, ya nggak? Jadi kita perlu nyari yang namanya itu sisi perseginya dulu gitu ya. Nah, nyarinya dari mana? Dari sini. Tadi luas persegi itu kan rumusnya 2R kuadrat. Oke. Nah, luas persegi sendiri itu kan bisa kita jabarin lagi. Luas persegi itu berarti S pangkat 2 sama dengan 2 kali R kuadrat tadi 49 ya. Oke, sehingga nanti S itu sama dengan akar 2 kali 49. Berarti sama dengan 7 akar 2. Nah, ini S-nya. Sehingga nanti kalau kita udah ketemu S, kita bisa nyari yang namanya itu keliling. Oke, nah di sini ya, keliling kolam. Itu berarti rumusnya 4 kali S. Berarti sama dengan 4 kali 7 akar 2. Berarti sama dengan 28 akar 2. Nah, jadi jawabannya itu yang B. Iya, oke udah jawab. Iya, betul, betul, betul. Mantap. Oke, Arik sama Imrota, ya udah benar jawabannya ya. Oke, next nih, kita lanjut ya. Nomor 11. Nah, ini nih, coba kalian lihat dulu dan coba kerjain dulu ya, nomor 11 ya. Ya, nanti kalau ini yang udah ada yang udah nemu ya nomor 11 ya nanti bisa tulis jawabannya di kolom chat nih kayak biasa nih. Kira nih ketemunya berapa? Oh, oke, yang kata sama Arik udah temu nih jawabannya nih. Iya, jawabannya benar. Oke, sip. Nah, ini langsung bahas aja ya yang nomor 11 ya. Oke, jadi di sini gambar di bawah itu adalah peta dari suatu taman kota ya, dari titik. Oke, terus di sini ada jalan yang menghubungkan titik A dan C serta E dan F. Oke, A sama C. Oke, berarti ini. Nah, ini ada jalan, ini yang menghubungkan A sama C, terus juga yang menghubungkan E dan F. Ini ya. Nah, terus di sini berbentuk seperempat lingkaran dengan jari-jarinya 30. Oke, berarti ini 30, ini 30, ini juga sama 30.
30. Di sini pada titik B dan G terdapat keran air minum. Oke, dengan jarak antara D sama E itu sama dengan 90. Oh, ini 90. Terus di sini keran air, ini keran air. Nah, di sini yang ditanya adalah jarak tempuh terpendek dari E ke F. Oke, berarti kan kalau kita mau nyari jarak terpendek dari E ke F, itu kita langsung nyari yang melengkung ini ya. Nah, yang melengkung ini itu kan namanya apa? Panjang busur ya kalau di lingkaran ya. Ini adalah panjang busur. Nah, jadi di sini nanti kita mencari jarak EF itu pakai yang namanya panjang busur. Jadi rumusnya dari panjang busur itu sama dengan alfa per 360 derajat dikali sama keliling lingkaran yaitu 2 pi r. Kita pakai rumus ini. Oke. Nah, sekarang alfanya nih. Alfa itu kan di sini kelihatan bahwa sudutnya itu siku. Maka di sini alfanya kita pakai sama dengan 90 derajat ya. Oke, berarti di sini nanti hasilnya 90 per 360 dikali sama 2 dikali R. Nah, R-nya kita pakai yang 30. Nah, ini coret-coret, ini juga coret. Ini berarti 4. Ini 2 sama 4-nya coret, ini 2. Terus 2 sama 30 coret itu 15. Ya, jadi hasilnya nanti sama dengan 15 pi. Oke, iya. Jadi jawabannya yang B. Oke, next ya, kita lanjut nomor berikutnya, nomor 12. Oke, nah ini masih soal yang sama. Kalian boleh coba dulu yang nomor 12. Oke, Arik udah nemu ya. Oke, iya jawabannya benar. Oke, Imrata juga udah ketemu. Oke, iya betul juga jawabannya. Oke, nah ini Mbak mau langsung bahas ya yang nomor 12 ya. Jadi di sini Ari itu berada di titik B dan menemukan bahwa keran airnya itu rusak. Oke, di B ya awalnya ya. Terus di sini Ari kemudian menuju pintu keluar yang berada di titik D dengan terlebih dahulu mengambil air pada titik G. Berarti kan nanti rutenya gini. Jadi nanti dari B nih, Ari itu ke G dulu. Sini. Terus habis itu ke pintu keluar. Berarti kan ke sini. Terus ke sini, ke pintu keluar. Nah, kayak gini ya rutenya ya. Di sini kita disuruh mencari jarak terpendek yang ditempuh Ari mulai dari titik B hingga D. Oke. Nah, mau nggak mau di sini kan yang diketahui itu cuman DE ya. DE itu 90. Terus sama jari-jarinya nih, berarti ini 30. Nah, yang BG itu kan kita belum tahu. Nah, tapi BG nanti bisa kita cari ya. Pakai Pitagoras nih bisa. Nah, jadi di sini BG ini kita carinya kayak gini ya. Nah, ini kita gambar segitiga di sini. Nah, ini kalau misalkan kalian perhatiin ya, ini tuh kan bentuknya tuh persegi ya. Otomatis nanti dari D ke A itu juga 90 gitu. Nah, ini kalau kalian perhatiin, di sini kan ada suatu jari-jari 30. Artinya nanti jarak dari C yang garis biru ini itu kan 90 kurangi 30 ya, berarti
60. Ini juga nanti sama. 90 kurangi 30 berarti 60. Jadi kita bisa nyari BG. Sorry, BG. Nah, rumusnya pakai Pitagoras. Berarti kan akar 60 kuadrat ditambah 60 kuadrat. Nah, kalau kalian ngitung kuadrat begini, 60-nya nanti tinggal kalian keluarin dari akar aja ya. Atau gini aja ngitungnya. Ini 60 kuadrat, 1 plus 1. Gini. Berarti kan 60 kuadrat keluar dari akar, kuadratnya hilang ya. Berarti ini 60 akar 2. Nah, ini BG. Nah, karena BG udah tahu, berarti kita bisa dong nyari jarak terpendeknya. Jarak terpendek. Jarak terpendek berarti dari B ke D. Berarti kan di sini BG ditambah sama GE ditambah lagi sama ED. Nah, tadi BG itu kan panjangnya 60 akar 2. Terus GE itu 30, terus ED itu 90. Berarti sama dengan 120 ditambah sama 60 akar 2. Nah, ini 60-nya dikeluarin, berarti 60 dalam kurung 2 plus akar 2. Iya, jadi jawabannya itu yang B. Oke, lanjut lagi ya. Nomor 13. Ah, ini gampang banget. Ini kayaknya saya sambil merah bisa coba ketemunya berapa ini. Itu kayaknya tuh soalnya tuh bonus deh. Soalnya Mbak kan udah nyari ya, tapi ketemunya terlalu gampang sih menurut Mbak Agus ini. Nah, coba kalian hitung dulu ya nanti ketemunya berapa coba. Oke, berapa nih ini kira-kira jawabannya? Oke, ini Mbak mau discuss aja yang ini ya. Oke, kalau Imrota ketemunya 150 ya. Jadi gini, kan di sini itu keran airnya kan ada di titik berapa nih? Titik B sama G ya. Jadi di titik B ini sama titik G ini kan ada keran air nih, ya nggak yang merah-merah itu ya keran air ya. Nah, di sini kan jalan yang menghubungkan titik A sama C tidak dapat dilalui. Nah, arti itu berjalan dari A ke H. Oke, dari A ke H. Nah, karena haus, Ardi menuju keran air terdekat. Oke, jarak terpendek yang ditempuh Ardi mulai dari titik A hingga ke keran air. Nah, ini Mbak sebenarnya tuh agak bingung ya di sini. Kan pertanyaannya itu yang ditanya kan jarak terpendek ya. Ardi dari titik A ke keran air ya nggak? Tapi di sini yang diketahui itu Ardi berjalan dari titik A ke H. Mungkin yang dimaksud di sini itu adalah destinasi akhirnya mungkin ya. Kalau di sini Mbak pahamnya gitu sih. Ini destinasi akhir sih. Jadi destinasi akhirnya itu di H. Nah, tapi di sini arti kan dari titik A ya nggak? Itu kalau misalkan jarak dari A ke H nih, itu kan lewat B nggak nih? Kan lewat B ya nggak? Terus ke C, terus ke H, gini kan? Nah, tapi di sini kan kalau cuman nyari jarak terpendek arti ke keran air nih dari titik A ya, dari titik A ke keran air itu kan berarti jarak terpendeknya adalah 30 ya nggak? Iya sih kalau kalau yang kalau yang rata tuh kenapa 150 ya? Itu kan mungkin mikirnya dari A ke H ya.
Oke, ya kalau dari A ke H bener sih 150 ya. Tapi di sini sebenarnya tuh Mbak juga bingung ya. Karena di sini kan yang ditanya itu jarak terpendeknya arti dari titik H ke keran air. Jadi ini kita fokusnya ke sini. Titik A ke keran air gitu. Jadi kalau misalkan cuma nanya titik A ke keran air, maka kan yang terdekatnya cuma 30 gitu. Jadi kalau menurut Mbak ya, ini sebenarnya juga agak rancu jujur jawabannya ya. Tapi kalau dari Mbak nih sepahamnya Mbak karena di sini ikut pertanyaannya ya cuma nyari titik A ke keran air. Maka di sini Mbak kemarin jawabnya itu yang 30 gitu. Gitu. Oke. Ini ada insight nggak nih dari teman-teman? Mm-mm. Kalau Imrota, kenapa bisa menyimpulkan 150 Imrota? Mbak penasaran nih gitu. Nah, iya. Betul. Ini juga sebenarnya mungkin soalnya itu mengecohnya itu di pertanyaannya ya. Iya, betul. Tapi kalau misalkan yang dimaksud itu jarak dari A ke H itu benar jawaban kamu Emrata ya 150 ya. Tapi mungkin di sini itu karena yang diminta itu cuman dari titik A ke keran air, maka di sini Mbak jawabnya yang 30. Tapi kalau dari A ke H jawabannya benar ya 150 ya. Oke, sip. Tapi ini cuman apa mengecoh doang sini soalnya ya. Ini mungkin kalau waktu UTBK tuh emang harus bener-bener teliti ya baca soalnya ya. Oke, nggak apa-apa. Nih, biasalah. Oke, soal kayak gini Mbak juga awalnya jawabnya sama 150 jujur aja. Itu tak baca ulang kok. Oh iya, ini kok ternyata 30 gitu. Oke, sip nggak apa. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya ya. Oke, masih ada dua soal lagi. Oke, sip. Kalau ini masih lanjutannya. Nah, ini coba nih. Kalau yang ini nih. Kalian kerjain dulu nomor 14. Ya, ada yang udah nemu nih nomor 14 nih. Jawabannya yang mana?
Oke, oh itu ada yang dua yang jawab. Oke, jawabannya, oh punyanya Imam sama Arif beda nih jawabannya nih. Oke, nah ini coba ya kita kerjain ya, yang nomor 14 ya. Tunggu nih, kalian berdua jawabannya beda nih. Oke, nah di sini soalnya untuk mengakomodasi permintaan pengunjung taman kota, di sini pengelola itu membuat jalan lurus yang menghubungkan secara langsung titik D sama B. Jadi nanti jalannya tuh kayak gini. Nah, di sini. Jadi kan artinya nanti kita harus nyari dulu nih panjang jalan yang menghubungkan D sama B. Berarti BD ini berapa panjangnya. Ini kan di soal diketahui bahwa DE itu 90. Ini otomatis DA itu juga 90. Terus jari-jarinya kan 30 tuh. Oke. Nah, di sini kita kan berarti bisa mencari panjang BD ya. Berarti BD itu sama dengan akar 90 kuadrat ditambah sama 30 kuadrat. Oke. Nah, Mbak April ya kayaknya kalau misalkan ngitung soal begini, ini kan 90 sama 30 tuh 30-nya bisa dikeluarin ya. Jadi nanti 30 pangkat 2. Nah, karena 30-nya itu Mbak keluarin, maka kan 90 bagi 3 itu kan sama dengan 3 ya. Berarti kan 3 pangkat 2. Nah, gini, ditambah karena 30 kuadratnya itu udah Mbak keluarin, itu sama ditambah 1. Nah, jadi nanti kalian hitung kayak gini aja, kan 30 kuadrat, berarti 30 kuadrat keluar dari akar, kuadratnya hilang, berarti kan tinggal 30. 30 akar, 3 kuadrat itu 9, 9 tambah 1 kan 10. Berarti BD itu nanti panjangnya 30 akar 10, gitu ya. Oke, terus di sini eh, yang ditanya adalah jarak tempuh terpendek dari E ke H dengan terlebih dahulu melalui titik D. Oke, E ke H dengan terlebih dahulu melalui titik D. Berarti kan kalau E ke H itu berarti ke sini dulu ya, E ke D. Terus karena ini ada yang terpendek, berarti kita langsung pakai jalur yang DB, oke? DB terus nanti langsung ke BC, BC terakhir baru CH. Berarti jarak terpendek dari E ke H, ini nanti kita tinggal menghitungnya ED ditambah sama DB, ditambah lagi sama BC, ditambah lagi sama CH. Nah, ini ya. Jadi ED kan 90. Terus DB itu sama dengan 30 akar 10. Terus BC itu 30 ya, itu jari-jari. Terus CH itu berarti 90. Nah, terus ini kita jumlah 90 tambah 90 itu kan 180 tambah 30 berarti 210 ditambah 30 akar 10. Nah, setelah itu nanti 30-nya itu kita keluarin. Berarti kan kalau 21 kita keluarin 30 tuh 21 bagi 3 kan 7 ya. Oh iya. Oke. Itu terus 30 dalam kurung 7 plus akar 10. Oke, jadi jawabannya yang iya yang C. Oke. Nah, ini. Oke. Oh, typo ya. Yang merata. Oke, iya, sip sip sip. Tapi bener kok maksudnya kok. Nah, oke ini last number nih, nomor 15. Coba dikerjain ya. Nomor 15 ini soal tentang peluang. Oke. Nah, coba boleh dikerjain dulu nih. Berarti kalau yang ini kan benar salah, berarti nanti kalau benar salah benar kan harusnya BSB gitu ya. Oke, sip, boleh dicoba dulu nih nomor terakhir.
Oke, ini ada yang jawab nih ya. Imrota. Oke. Nah, ini coba ya, ini Mbak akan langsung bahas ya. Oh ya, karena waktunya tinggal semenit lagi. Sorry, sorry. Oke. Nah, di sini kan ada suatu kotak yang berisi 5 kelereng merah, 4 kelereng merah, 5 putih sama 6 hijau. Oke, 5 putih, 6 hijau. Oke. Nah, di situ kotaknya kan mau diambil 2 buah kelereng berturut-turut secara random. Oke. Nah, di sini ada kata-kata kelerengnya itu tidak dikembalikan. Artinya kalau misalkan tidak dikembalikan, ini kan masuknya ke peluang kejadian bersyarat ya. Bersyarat. Oke. Nah, di sini sekarang yang pernyataan satu ya. Pernyataan satu di situ kan kita mau mencari peluang mendapat 2 kelereng merah gitu ya. Kalau misalkan dapat 2 kelereng merah, itu berarti kan pengambilan pertama itu kan kelereng merah. Pertama kan pasti ada 4 buah kelereng merah. Maka ngitungnya 4 per. Nah, ini totalnya 4, 5, sama 6 kalian jumlahin. Berarti kan total NS-nya itu nanti sama dengan berapa nih? 4 plus 5, 9 plus 6 itu 15. Oke, berarti ini 4 per 15. Nah, dikali. Ingat, di sini kan 2 kelereng merah. Maka pengambilan yang kedua itu juga harus merupakan kelereng merah. Tadi kan eh, awalnya kelereng merahnya ada 4. Ya nggak? Udah kita ambil satu. Berarti kan tinggal 3 ya. Berarti kan 3 per. Nah, sekarang nih. Tadi kelereng merah yang udah kita ambil di awal itu kan nggak dikembaliin. Artinya yang di dalam kotak itu kan masih sisa 14 kelereng. Berarti ini pernya bukan 15 lagi, tapi udah jadi 14. Udah tinggal kita hitung nih, 4 kali 3, 12. 15 kali 14 itu 210. Nah, jadi yang pernyataan satu jawabannya 12 per 210. Jadi pernyataan satu benar. Oke. Nah, yang nomor dua. Yang nomor dua itu kan peluang mendapat 1 kelereng merah. Nah, bentar. Nah, di sini harus hati-hati ya. Nah, di sini 1 kelereng merah nih. Artinya kan kelereng yang kedua itu bisa merupakan kelereng putih, yang satunya lagi itu kelereng hijau, ya nggak? Nah, di sini. Jadi di sini yang pertama itu kita hitung dulu untuk satu merah, yang satunya lagi itu putih. Nah, gini ya. Nah, kalau ketika pengambilan itu dapatnya satu merah satu putih, maka kan nanti peluangnya itu jadi 4 per 15. 4 itu untuk yang merah, terus yang putih itu kan berapa tuh? 5 ya. Berarti 5 per 14. Berarti sama dengan 20 per 210. Ini untuk yang satu merah satu putih. Yang satunya lagi itu satu merah, satunya lagi hijau. Berarti peluangnya nanti 4 per 15 dikali sama 6 per 14. Jadi totalnya 24 per 210. Jadi nanti ini kita jumlah peluangnya. Jadi yang 20 per 210 ini kita jumlah sama 24 per 210. Jadi nanti totalnya sama dengan ini ya. Nah, 20 tambah 24 itu kan sama dengan 44 per 210. Jadi yang pernyataan dua itu benar. Oke. Nah, sekarang nih kita cek yang pernyataan ketiga. Nah, pernyataan ketiga itu kan peluang mendapat paling sedikit 1 kelereng merah, ya nggak? Paling dikit 1 kelereng merah. Nah, artinya kalau misalkan di sini ada kata-kata paling dikit 1 kelereng merah, kan ada 2 buah kemungkinan ya. Kemungkinan kelereng merahnya itu ada 1 kelereng merah, bisa juga 2 kelereng merah. Karena kan mintanya paling dikit 1 kelereng merah gitu ya.
Nah, tadi kan kita udah hitung, ketika yang terambil itu satu kelereng merah, itu nanti peluangnya adalah 44 per 20. Terus kalau misalkan terambil dua kelereng merah, maka nanti peluangnya itu 12 per, sorry ini kok 20 sih? 210 ya harusnya ya. Berarti ini peluangnya nanti 12 per 210 terus kita jumlah. Jadi ada 56 per 210. Jadi kalau misalkan peluangnya yang terambilnya itu berapa nih? Paling dikit satu kelereng merah itu hasilnya 56 per 210. Jadi yang ini salah. Oke, ada pertanyaan nih dari Ember Kakak. Berarti itu nggak ada bedanya antara pengambilan pertama sama kedua. I mean, oke. Merah pertama dan merah kedua itu nggak beda ya, Kak? Iya, betul, Imrata. Jadi gini, kan kalau misalkan kita ngambil kelereng merah nih, kelereng merah ini kan misalkan merah, merah itu ya udah sama semua ya nggak? Kan nggak ada urutan merah satu, merah kedua, merah ketiga gitu ya. Jadi ini sebenarnya itu kasus dari kombinasi gitu ya. Tapi di sini Mbak nggak pakai kombinasi buat ngitungnya ya, langsung pakai perperan gitu. Iya, jadi merah pertama sama merah kedua itu nggak ada bedanya. Yang jadi beda itu ini, di sini kan pengambilan kelerengnya itu kan kalau kita udah ngambil satu nih, itu nanti kelerengnya nggak dibalikin lagi, itu kan nanti akan ngaruh ke ruang sampel berikutnya, kan jadi 14 semua kan, gitu. Iya betul. Merah pertama sama merah kedua itu nggak ada bedanya ya, karena ini masuknya ke kasus kombinasi nanti. Kombinasi, jadi ini kita pengambilannya tanpa memperhatikan urutan gitu. Mm-mm. Oke. Oke, udah, Imam tuh ada yang mau ditanyain lagi? Oke, sip. Jadi kayak gitu ya. Kalau misalkan nanti, iya sama-sama Imrata. Jadi kalau misalkan nanti di kasusnya peluang itu emang perlu banget hati-hati ya kita membedakan mana kita itu pakai kombinasi, mana yang pakai permutasi ya. Ingat aja pokoknya kalau kombinasi itu nggak ada urutannya, kalau permutasi itu harus ada urutannya. Oke, nah ya jadi ini soal terakhir kita hari ini ya. Oke, jadi cukup sekian untuk Zoom kita pada sore hari ini. Yuk, sebelum kita mengakhiri pelajaran, seperti biasa kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Amin. Oke, berdoa selesai. Oke, Mabri selalu doain kalian ya. Di sini Imrota, Arik, dan teman-teman Man IC lain, kalian bisa keterima di kampus sama jurusan yang kalian mau ya di apa seleksi masuk PTN tahun ini. Amin. Oke, sekian dari Mbak April ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.